Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Android ID. Jadi untuk video kali ini saya ingin membahas ya seputaran Gojek ya, seputaran Gojek di kota saya, kota Pematang Siantar. Jadi awal mulanya Gojek itu ada itu di tahun 2017 ya, sekitar bulan 7 atau bulan 8. Jadi saya mendaftarnya itu di 2017 bulan 8. Jadi saya mitra kedua lah. Jadi setelah 3 bulan Gojek ada di kota saya ini, kemudian masuklah Grab, dan saya pun mendaftar Grab pada saat itu. Jadi sampai sekarang akun saya ada 2 ya, Gojek dan Grab, dan mudah-mudahan sampai sekarang akun saya masih aman-aman aja, nggak ada kena PM. Walaupun jujur ya, dulu saya suka juga ya main-main yang namanya tuyul fake GPS. Saya dulu main-main gitu juga, dan boleh jujur juga saya buat juga nih ke teman-teman untuk fake GPS, tuyul, untuk termi ya. Termi itu seperti TB ya, akun customer yang bisa banyak, seperti itulah. Tapi itu semua sudah saya tinggalkan ya, seiring berjalannya waktu, seiring Gojek dan Grab sudah tidak ini lagi ya, tidak seindah dulu lah, seenak dulu. Karena kalau dulu tuh awal-awalnya Gojek itu ada, itu bonus untuk daerah saya ini, kota Pematang Siantar itu bonusnya aja 80.000 ya kalau kita mencapai 20 poin. Dan ongkosnya pun dulu terbilang enak lah kalau dibilang. Itu kalau customer itu membayar sama kita itu tarifnya itu 4.000 ya, dan Gojeknya sendiri, perusahaannya sendiri ngasih drivernya itu 4.000. Jadi disubsidi Gojek lah 4.000. Jadi total yang kita dapat, sebenarnya total yang didapat driver itu 8.000. Hanya saja si customer itu cuma membayar 4.000, karena 4.000-nya lagi Gojek yang ngasih ke saldo kita. Jadi dulu memang Gojek luar biasa lah, enak. Gojek, Grab dulu memang menjanjikan lah, bisa untuk dijadikan pekerjaan utama. Tapi seiring berjalannya waktu, hari ke hari, tarif sudah mulai naik, subsidi berkurang, bonusnya pun berkurang, hingga sampai saat ini sama sekali bisa dibilang nggak ada bonus lah. Karena di kota Pematang Siantar ini Gojek itu menerapkan program berkat ya. Jadi kalau menurut saya program berkat itu sama aja nggak ada ya, sama aja nggak ada bonus lah. Jadi itu menurut saya ya. Jadi dan ongkos pun mahal, tarif mahal, ditambah lagi dengan kondisi saat ini yang COVID ya, pandemi. Jadi memang betul-betul hancur lah, driver Gojek, Grab hancur. Jadi maju kena, mundur pun mereka kena. Dalam arti seandainya mereka pun tetap mempertahankan di Gojek ini, maka mereka akan susah ya perekonomiannya. Terlebih lagi bagi mereka yang sudah berkeluarga ya, saya rasa susah lah. Dan kalau mereka pun mundur meninggalkan Gojek, saya rasa pun susah ya, karena di situasi pandemi seperti saat ini sulit ya mencari pekerjaannya, malah banyak pengurangan saya rasa, PHK di mana-mana. Jadi intinya menurut saya, untuk teman-teman driver Gojek, cobalah cari-cari pekerjaan yang ini ya, yang lain coba-coba ya. Kalau diterima, kalau ada lowongan, ada pekerjaan, syukur. Kalau enggak ya tetaplah bertahan di Gojek ya, di Gojek ataupun di Grab. Jadi itu menurut saya ya. Karena kita yang udah berkeluarga ini ya, sepertinya agak sulit ya untuk mengharapkan Gojek. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dulunya itu awalnya Gojek ada di kota saya ini, itu bonusnya itu 80.000 untuk Gojek ya. Sedangkan untuk Gokarnya sendiri itu bonusnya itu 450.000. Hanya mengumpulkan 12 poin aja. Jadi bagaimana mereka nggak tergiur ya. Sampai banyak diantara mereka yang ini ya, yang
yang berani untuk kredit mobil untuk bermain di Gokar ini. Jadi nggak sedikit dari mereka yang kredit mobil ke leasing-leasing ataupun ke bank-bank agar bisa narik Gokar ini. Jadi sebegitu yakinnya mereka dengan Gokar ini pada saat itu ya, hingga dari hari ke hari bonus pun berkurang sampai saat ini ya. Kalau bisa dibilang untuk Gokar sendiri nggak ada bonus ya. Jadi seperti itulah. Memang kalau bisa dibilang ada sih kesalahan dari mitra drivernya itu sendiri, sehingga bonus itu ditiadakan untuk kota Pematang Siantar ya. Karena pada saat bonusnya itu ada tempo hari, itu banyak driver-driver nakal yang ini ya, yang malas, bisa dibilang malas bekerja lah, malas bekerja tapi mau duit. Nah, jadi mereka itu hanya main pelor aja ya, main tembak-tembak. Jadi seperti orderan fiktif lah. Jadi mereka main tembak, lalu mereka menjalankan orderan itu lalu menyelesaikannya hanya untuk mendapatkan bonus tadi. Jadi pemain Gokar pun seperti itu ya. Mereka pemain Gokar tapi mereka keluar dengan sepeda motor. Jadi mereka kerjanya hanya menembak-nembak aja ya, main pelor aja, pinjam akun customer kawan, pinjam akun customer si ini si itu. Jadi mereka tembak lalu mereka jalankan dengan sepeda motor. Jadi mereka nggak ada narik sewa ya. Jadi yang mereka kejar itu hanya bonus. Dan bahkan banyak juga diantara mereka yang akunnya itu lebih dari satu ya, ada yang 2, 3. Jadi pada saat itu, pada saat bonus itu masih ada ya, masih banyak, itu untuk akun Gojeknya sendiri itu pasarannya itu 5 juta sampai 6 juta ya di daerah saya ini. Itu mahal ya. Jadi akun itu aset ya, barang mewah lah bisa dibilang pada saat itu. Hingga saat ini akun itu udah tidak ada harganya lagi ya. Terlebih lagi sekarang Gojek udah Vermo ya. Jadi untuk diperjualbelikan pun udah susah lah kalau menurut saya. Jadi kembali lagi kepada rekan-rekan driver, bertahanlah di Gojek jika ingin bertahan. Tapi kalau dirasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, coba-cobalah cari pekerjaan yang lain. Karena saya pun seperti itu ya, cari-cari pekerjaan lain juga. Karena saya kesian juga melihat keluarga saya ya. Penghasilan saya di Gojek itu terkadang habis-habis buat saya saja. Ini jujur ya, itu saya duduk di warung nunggu orderan, otomatis saya minum, apalagi saya merokok ya. Saya minum, saya merokok, kadang saya makan. Sementara orderan itu, sewa itu tidak seberapa ya. Jadi uang dari sewa itu ya habis-habis sama saya. Belum lagi untuk biaya perawatan kendaraan, buat biaya bensin, buat biaya ini ya, buat biaya pulsa, buat paket. Pokoknya banyak lah biaya-biaya yang harus kita keluarkan juga ya sebagai driver ojek online. Jadi nggak ada lah yang saya bawa untuk ke rumah. Jadi saya kesian juga melihat anak saya, istri saya. Maka dari itu saya cobalah cari-cari pekerjaan. Karena kalau kita pertahankan terus di Gojek ini, kita akan mati pelan-pelan, yakinlah. Jadi memang dari misi awalnya Gojek ya, Gojek ini memang hadir untuk menambah income ya, pendapatan sampingan, pendapatan tambahan. Jadi memang ini untuk pekerjaan sampingan aja lah untuk ojek online ini. Tidak bisa kita jadikan untuk pekerjaan utama. Sangat sulit, sangat tidak bisa. Sama seperti Grab, Gojek, Grab tidak ada bedanya. Di kota saya ini memang Gojek, Grab sama-sama hidup segan mati tak mau lah kalau bisa dibilang. Jadi gimana dengan kota teman-teman? Apakah Gojek sama seperti daerah saya? Apakah ojek online sama seperti di daerah saya? Atau memang di daerah teman-teman bonus masih ada, sewa pun masih banyak? Itu saya kurang tahu ya. Mungkin kalian bisa menjawabnya di kolom komentar nanti. Jadi mungkin itu aja sedikit cerita saya lah
mengenai ojek online ya. Jadi kebetulan saya buat video ini hari Minggu ya. Jadi saya mau narik Grab ya, karena saya udah lebih dari 5 bulan lah saya tidak main Gojek. Jadi kenapa? Jadi akun saldo Gojek saya minus ya, minus 385.000. Jadi pada saat itu saya dapat orderan GoFood, GoResto. Jadi orderannya itu sekitar 400.000. Jadi intinya saya minus pada saat itu minus 385.000 gitulah. Jadi karena sepi orderan, saya pun banyak kebutuhan, rumah pun banyak kebutuhan, keluarga banyak yang harus dibayar. Terakhir uang saya pakai dan sampai sekarang belum bisa tergantikan, belum bisa isi saldo. Jadi seperti itu ya. Jadi untung saya punya 2 akun ya, akun Grab. Jadi saya main di Grab aja. Sebenarnya kalau jujur saja ya, untuk ongkos saya lebih suka di Gojek ya. Karena untuk ongkos Gojek sendiri, GoFoodnya itu kita bersih dapat itu 8.000 ya kalau untuk daerah saya. Sedangkan untuk Grab itu waduh, itu bersih dapat kita 6.400. Sepertinya 6.400 itu habis-habis di minyak kita aja ya. Kita ngantar pesanan itu ya habis sekitar setengah liter minyak kita, ya itu 6.400 itu untuk uang minyak. Jadi yang untuk kita bawa pulang nggak ada. Jadi kalau untuk ongkos saya lebih oke Gojek lah daripada Grab. Maaf ya Grab ya. Kalau untuk baiknya sendiri untuk membawa sewa penumpang sih sama ya, Gojek sama Grab sama-sama 11.000 ya. Tapi untuk foodnya ini waduh, memang Grab ini menurut saya menyiksa lah kalau untuk ongkosnya ya. Apalagi saya berharap di situasi pandemi ini yang sulit orderan, saya sangat berharap sekali agar manajemen Gojek ataupun Grab ataupun manajemen aplikator-aplikator lainnya ya, seperti Maxim dan InDriver ya, yang juga ada di kota Pematang Siantar ini ya, tolonglah supaya agar drivernya itu dikasih ini ya, dikasih bonus lah, adalah bonusnya selama pandemi ini. Jadi karena kalau untuk mengharapkan uang dari customer itu, dari sewa itu, saya rasa agak sedikit susah ya, karena sewa penumpang itu udah jauh sekali berkurang di saat-saat pandemi ini. Jadi ya maunya harapan saya nih adalah subsidi dari manajemen untuk mitra drivernya selama pandemi ini, khususnya di kota Pematang Siantar ya, yang memang bonus itu tidak ada ya. Mungkin di kota-kota kalian, di kota-kota lain mungkin bonus masih ada, itu saya kurang tahu ya. Oke, mungkin itu aja sedikit curahan hati saya, sedikit keluh kesah saya, sedikit ini ya, sedikit unek-unek saya seputar ojek online ya. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.